Antikris atau antikristus. Mendengar kata ini tentu sangat menakutkan. Para sahabat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mendengar kata antikris atau antikristus tentu sangat menakutkan karena penuh dengan misterius, penuh dengan kekejaman, penuh dengan kejahatan dan kekuasaan. Para sahabat, istilah antikris sangat populer di kalangan kekristenan, baik itu Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, maupun Protestan. Tetapi sedikit dari kita yang mengetahui asal kata antikris atau antikristus. Kata antikristus berasal dari bahasa Yunani, yaitu anti dan Kristos. Anti artinya melawan, menentang, atau menggantikan. Antikris di dalam Alkitab hanya dapat kita temukan di dalam surat pertama dan juga surat kedua Rasul Yohanes. Nah, antikris sering dikaitkan dengan angka 666 atau 666 di kitab Wahyu pasal ke-13, yaitu binatang yang keluar dari laut dan juga binatang yang keluar dari dalam bumi. Tetapi para sahabat, dalam video kali ini kita tidak membahas tentang kitab Wahyu yang penuh dengan simbol-simbol dan lambang-lambang. Nah, saya ulangi para sahabat, antikristus adalah pribadi atau kelompok yang akan melawan, menentang atau sangat membenci dan memusuhi Kristus, bahkan anti Tuhan atau anti dengan Allah, terutama sebelum akhir zaman. Nah, para sahabat, salah satu contoh tokoh antikristus yang sangat kejam adalah Kaisar Nero Romawi yang berkuasa dari tahun 54 sampai tahun 68. Kaisar Nero adalah manusia yang sangat kejam. Ia membunuh ibunya, membunuh adiknya, bahkan ia membakar kota Roma, namun mengkambing hitamkan umat Kristen, dan itu menyebabkan kebakaran. Nah, Kaisar Nero menggunakan cara ini, cara yang sangat jahat untuk membasmi orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Tuhan. Dia menutupi umat Kristen dengan kulit hewan, lalu melepaskan segerombolan anjing pemburu dan juga singa-singa yang lapar untuk menggigit, mencabik-cabik umat Kristen saat itu hingga mereka tewas. Nah, bagi umat Kristen yang hidup, yang tersisa, Nero memerintahkan para pengikutnya, yaitu untuk mengikat umat Kristen dengan jeram yang kering, kemudian dijadikan obor dan disusun dalam sebuah taman dan dibakar pada tengah malam, menjadi hiburan bagi Nero yang sangat kejam. Wow, Nero kau kejam sekali. Nah, para sahabat, bahkan Rasul Petrus dan juga Rasul Paulus meninggal dalam penindasan kaisar yang kejam ini, si Nero. Nah, para sahabat, itulah salah satu tokoh antikristus yang kejam pada zamannya. Akan tetapi Tuhan kita Maha Kuasa. Kekristenan ditindas selama 250 tahun oleh Romawi, tetapi semakin dibabat malah semakin merambat. Dan pada tahun 300-an, Kaisar Konstantinus I atau Konstantinus Agung, disebut juga sebagai Santo Konstantinus, adalah kaisar pertama dari Romawi yang menghentikan pembantaian serta penganiayaan kepada umat Kristen. Ia jugalah yang pada akhirnya menjadi Kristen, lalu melegalkan Kristen menjadi agama yang diakui di seluruh wilayah Romawi. Bahkan kemudian ia bergerak lebih jauh lagi, yakni bersimpati kepada Kristen dan menjadikan ajaran Kristen sebagai agama Romawi. Bahkan negara-negara yang di bawah jajahan Romawi di Eropa saat itu semuanya menganut Kristen. Nah, mengikuti Kaisar Konstantinus
Agung. Nah, apa yang dilakukan Konstantinus Agung telah merubah sejarah hingga hari ini. Saat ini Kristen menjadi agama yang sangat besar di dunia, di atas Islam ataupun Hindu ataupun Buddha. Itu semua tentu saja bermula dari kebijakan yang bersimpati dan melindungi ajaran Kristen hingga mampu berkembang sungguh sangat luar biasa di bawah pimpinan Kaisar Konstantinus Agung. Nah, para sahabat, pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, dalam Konsili Lateran yang kelima, pemimpin Gereja Katolik di bawah Paus Julius II dan Paus Leo ke-10 menegaskan bahwa yang disebut antikris atau antikristus tidak harus dikaitkan dengan yang namanya akhir zaman. Intinya, orang yang memusuhi, menentang Kristus tidak hanya muncul menjelang akhir zaman, melainkan di setiap zaman dan mungkin zaman kita saat ini. Nah, karena itu menurut Gereja Katolik, munculnya antikris tidak boleh diartikan sebagai tanda dekatnya akhir zaman. Nah, antikris dapat muncul kapanpun dan dimanapun, bahkan pada zaman kita saat ini. Itulah penjelasan singkat para sahabat mengenai antikris atau antikristus. Mari kita tetap berjaga-jaga, baik dengan berdoa dan membaca kitab suci. Semoga iman kita dari hari lepas hari semakin bertumbuh. Tuhan memberkati. Amin.